Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan apa itu AES atau Advanced Encryption Standard. Sebelum itu, saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu Niwayan Mertia Putri Artini, bersama rekan saya Nimade Mesya Yogiswari dan juga Nikade Sasmita Putri Anika. Di sini kami akan menjelaskan apa itu AES, beserta bagaimana alur kerja AES. Nah, sebelum itu, ayo kita ketahui apa sih itu AES. AES atau yang disebut juga Advanced Encryption Standard adalah algoritma kriptografi kunci simetris yang digunakan untuk mengamankan data dengan cara mengubah plain text atau data asli menjadi ciphertext atau data terenkripsi menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Bagaimana sih karakteristik AES? AES mendukung 3 ukuran kunci, yaitu ada 128 bit untuk 10 round, 192 bit untuk 12 round, dan 256 bit untuk 14 round. AES menggunakan struktur substitution permutation network, yaitu ada substitusi atau subbyte, permutasi atau cipher, difusi mixed column, penambahan kunci atau add round key. Baik, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yang dimana akan membahas materi mengenai alur kerja enkripsi AES. Namun sebelum kita menjelaskan alur kerja dari enkripsi AES, ada pun dua hal penting yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam alur kerja dari AES ini, yakni menentukan jenis plaintext dan key dari suatu enkripsi yang akan kita cari. Plaintext sendiri di sini merupakan suatu pesan asli yang akan kita amankan. Key sendiri merupakan suatu kata kunci rahasia yang akan dipakai untuk mengunci suatu pesan. Setelah kita menentukan dua hal penting tersebut, barulah kita bisa masuk ke dalam alur kerja pencarian enkripsi AES. Dapat kita lihat di sini, tahapan yang pertama ada namanya add round, atau biasa kita sebut dengan langkah awal. Pada langkah awal di sini, add round key, biasanya dilakukan sebuah plaintext yang digabungkan dengan key menggunakan operasi XOR. Jadi ibaratnya, data asli kita langsung dikunci menggunakan kunci rahasia. Setelah dilakukannya add round key, kita masuk ke dalam encryption round. Pada tahapan ini, AES sudah masuk ke proses inti, yang biasanya disebut dengan round. Nah, dari sini akan dilakukannya berulang kali jumlah round, biasanya tergantung dengan panjang key. Namun, pada umumnya kita melakukan 10 kali round. Setiap round ada 4 langkah utama, yang akan kita lakukan secara berulang-ulang. Yang pertama itu ada namanya subbyte. Dalam langkah di ini, kita lakukan setiap byte-nya diganti dengan nilai lain menggunakan tabel khusus. Tujuannya adalah agar data makin sulit untuk ditebak. Tahapan setelah subbyte, kita bisa lakukan yang namanya cipher. Pada tahapan ini, langkah kerjanya adalah dengan merubah baris-baris di matriks dengan cara melakukan penggeseran. Dengan dilakukannya proses ini akan membuat pola data jadi semakin acak. Tahapan yang ketiga dilakukannya mix column. Cara kerja dari mix column ini adalah dengan cara mencampur kolom-kolom data secara matematis. Di tahap inilah hubungan antar data makin kompleks untuk ditebak. Setelah selesai melakukannya encryption round, ada pun tahapan terakhir yang disebut dengan last round. Proses ini sebenarnya hampir mirip dengan encryption round. Namun hanya saja pada proses ini tidak dilakukannya metode mix column. Jadi hasil akhir dari add round key yang ke-10 itulah yang nantinya akan kita jadikan sebagai ciphertext atau biasa disebut dengan teks yang sudah terenkripsi. Jadi kesimpulannya, AES ini bekerja dengan cara mengacak suatu data secara bertahap dan berlapis, sehingga hanya orang yang mempunyai kunci atau key saja yang bisa membuka kembali sebuah datanya. Baik, adapun di sini kita menampilkan dua jenis kolom tabel, yakni yang pertama ada tabel bilangan, yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan perubahan nilai dari sebuah kata kunci dan plaintext. Untuk kolom Xbox dari AES di sini, nantinya akan kita gunakan sebagai output dari tahapan subbyte. Selain itu juga dapat digunakan sebagai input untuk cipher, lalu diteruskan ke mix column dan add round key. Nah, untuk tahap selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan adapun dua hal penting yang sudah saya sampaikan di awal sebelum kita memulai suatu enkripsi, yakni kita menyiapkan yang namanya kata kunci dan plaintext. Pertama, kita akan bahas dari plaintext.
Dapat kita ulas kembali, plaintext di sini merupakan data asli sebelum dienkripsi. Nah, pada contoh di sini, kita menggunakan jenis plaintext dengan isyarat nama Ita Trisha Jarkom. Artinya adalah tulisan ini masih belum normal dan masih bisa dibaca oleh siapapun sebelum masuk ke proses enkripsi AES. Yang kedua di sini kita menggunakan kata kunci dengan kalimat jaringan kelas K. K inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana plaintext diacak oleh algoritma AES. Jadi cara kerjanya secara singkat di sini, plaintext dari Ita Trisha ini akan digabungkan dengan kata kunci dari jaringan kelas K. Kemudian akan diproses kembali oleh algoritma dari sebuah AES. Nah, yang nantinya hasil akhir akan menghasilkan sebuah ciphertext, yaitu suatu data acak yang sudah tidak bisa dibaca secara langsung. Nah, dapat dilihat data di sini. Sebelum dienkripsi dengan AES, huruf pada kata kunci dan plaintext harus diubah terlebih dahulu menjadi kodaan K. Dapat dilihat di sini, sebelum dienkripsi dengan AES, huruf-huruf pada kata kunci dan plaintext di sini harus dirubah menjadi kode angka terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini, kita akan mengambil huruf J yang akan kita rubah menjadi kode angka. Jadi langkah pertama, huruf J di sini kita harus ubah ke kode ASCII terlebih dahulu. Jadi huruf J memiliki kode ASCII yakni 74. Langkah kedua, dari 74 tersebut, kita akan ubah ke bilangan biner, yang dimana 74 tersebut akan menghasilkan nilai biner, yakni 01, 00, 10, 10. Nah, langkah ketiga, dari biner, kita ubah ke heksadesimal menggunakan tabel bantu biner ke heksadesimal, yakni menggunakan tabel bantu ini. Setelah didapat akan menghasilkan kode nilai yakni 4A dalam heksadesimal. Mari kita lanjut dengan AES key expansion atau ekspansi kunci dari kata kunci yang sudah kita bahas tadi. Nah, ini adalah tutorial cara mencari ekspansi kuncinya. Karena kita memakai AES 128, maka kita membutuhkan total 44 word, di mana terdiri dari word 0 sampai dengan word 43, dengan etron key total 11, di mana etron key 0 sampai dengan etron key 10, gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita mempunyai kunci aslinya, kunci aslinya itu sama dengan etron key 0. Jadi, value kunci 0, kunci 1, kunci 2, dan kunci 3 itu dinamakan W0, kunci 4, 5, 6, 7 dinamakan W1, 8, 9, 10, 11 menjadi W2, 12, 13, 14, 15 menjadi W3. Nah, untuk mencari etron key 1, di mana terdiri dari W4, 5, 6, dan 7, kita memerlukan proses. Untuk mencari W4, karena W4 adalah kelipatan 4, maka dia harus menggunakan fungsi G. Nah, apanya yang difungsi G kan? W3-nya. Jadi, setiap kelipatan 4, kita harus mencari fungsi G dari W terakhir di round sebelumnya. Nah, untuk mencari W4 ini, kita harus mencari fungsi G dari W3. Cara mencari fungsi G, di sini, bytes 0, bytes 1, bytes 2, bytes 3, di mana kalau di sini itu key 12, 13, 14, 15, itu di-rotate ke kiri satu kali. Jadi yang bytes 0 itu ke belakang, bytes 1-nya maju, 2-nya maju, 3-nya maju. Setelah sudah mendapatkan rotate, kita harus ubah dia ke subword. Nah, setelah diubah ke subword, kita harus XOR-kan dengan rcon. Nah, rcon ini apa sih? Rcon ini adalah konstanta khusus yang digunakan dalam proses key expansion AES, supaya kunci setiap round berbeda dan tidak berpola. Nah, untuk rcon ini itu sudah ditetapkan dan tidak berubah-ubah, sudah ditetapkan sesuai dengan standar AES ya teman-teman. Setelah di XOR-kan dengan rcon, barulah kita mendapatkan fungsi G dari W3 ini. Nah, untuk rumusnya, mencari W4 itu W0 di XOR-kan dengan W3, untuk W5-nya W1 di XOR-kan dengan W4, untuk mencari W6 itu W2 di XOR-kan dengan W5, mencari W7 itu W3 di XOR-kan dengan W6. Sampai kita mendapatkan W43 yang W terakhir, gitu teman-teman. Kita langsung aja eksekusi. Nah, di sini kita mendapatkan etron key 0. Dari mana sih kita dapat etron key 0 ini? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita dapat etron key 0 itu dari kata kuncinya. Di sini ada 4A, 41, 52, dan 49. Nah, di sini juga 4A, 41, 52, 49. Selanjutnya itu ada 4E, 47, 41, 4E. Di sini juga 4E, 47, 41, 4E. Begitu. Jadi jelas ya, etron key 0 ini didapat dari kata kunci yang sudah berubah menjadi heksadesimal tadi. Nah, sekarang kita masuk ke ekspansi kunci etron key 1. Kita harus mencari W4-nya yang kita bahas di pertama tadi. Nah, untuk mencari W4 itu W0 di XOR-kan dengan fungsi G dari W3.
Fungsi G dari W3 itu didapat dari, yang pertama, W3 itu terdiri dari 4 bytes. Ada 41, 53, 20, dan 4B. Kita rotate, jadi 41-nya dibawa ke belakang, 41, lalu 53-nya maju, 20-nya maju, 4B-nya maju. Setelah kita mendapatkan rotation word-nya, kita subword-kan value-nya ini. Nah, cara mensubword-kan ini kita pakai tabel yang sudah disediakan, yaitu tabel SBox IS. Untuk batch yang pertama itu ada 53. Jadi kita cari di sini ada 5, di sini kita cari 3. Pertemuan antara 5 dan 3 ini adalah subword dari 53, yaitu ED. Di sini ED. Coba kita cek 20. Di sini kita cari 2, lalu 0. Pertemuannya di B7. Begitu teman-teman. Begitu juga dengan 4B dan 41. Setelah kita subword-kan, kita XOR-kan dengan ERCON-nya. Nah, sekarang kita masuk ke proses XOR dengan ERCON 1. Jadi ini adalah ERCON yang sudah ditetapkan oleh IS. Karena kita mencari round 1, maka kita memakai 01, 00, 00, 00. Ini adalah proses subword di XOR-kan dengan ERCON-nya. Nah, karena ini semuanya 0, ini juga, dan ini juga, maka ini semua otomatis akan langsung turun ke bawah. Kita akan proses yang ED saja ya teman-teman. Karena ED di XOR-kan dengan 01. Jadi, proses ED-nya itu adalah 1 XOR dengan 1, itu maka hasilnya 0. 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1. Maka, kita mendapatkan 111, 011, 00. Ini value-nya tetap, dan tetap. Nah, setelah di XOR-kan, kita mendapatkan EC, B7, B3, dan 83. Nah, hasil dari fungsi G dari W3 ini, kita XOR-kan dengan W0. Value W0 adalah 4A, 41, 52, 49, di XOR-kan per bytes dengan fungsi G dari W3, yaitu EC, B7, B3, dan 83. Ini adalah prosesnya. Jadi, 4A kita ubah ke bilangan biner. Di mana kita bisa melihat 4 itu bilangan binernya berapa dan A itu bilangan binernya berapa. Tadi kita sudah ada tabel bantu, yaitu tabel bilangan hexadesimal ke biner. Untuk 4 itu 0100 dan A ini 10 ya teman-teman. Untuk A ini, value-nya adalah 1010. Jadi, kita tulis di sini 0100, 1010. Lalu untuk EC-nya itu adalah E-nya 1110, C-nya 1100. Nah, kita XOR-kan. 0 dengan 0 turun 0, 1 dengan 0 turun 1, 0 dengan 1 turunnya 1, 1 dengan 1 turunnya 0, 0 dengan 0 turunnya 0, 0 dengan 1 turunnya 1, 1 dengan 1 turunnya 0, 0 dengan 1 turunnya 1. Nah, hasil dari XOR 4A dan EC itu adalah 1010 dan 0110. Mari kita lihat 1010 itu berapa. 1010 kita bisa lihat di sini A. Lalu yang tadi itu 0110 itu adalah 6. Sudah benar ya teman-teman? Lanjut, kita lanjut yang kedua. XOR-kan 41 dan juga B7. 4 itu 0100, 1 itu 0001. Lalu B7 itu 1011, 7-nya 0111. Setelah di XOR-kan, kita mendapatkan 1111 dan 0110. Hasil akhirnya adalah F6. Begitu juga dengan 52 XOR-kan dengan B3, 49 XOR-kan dengan 83. Selanjutnya, kita masuk ke W5. Nah, untuk value-nya ini sudah saya ganti menjadi value W4 karena kita membutuhkan W4 untuk mencari W5 ini. W5 didapat dari W1 di-XOR-kan dengan W4. W1 itu adalah 4E, 47, 41, 4E. W4 yang tadi kita dapat A6, F6, E1, CA. Di-XOR-kan, seperti proses yang tadi, kita ubah ke bilangan biner 4E-nya. Jadi, 4E, 4-nya itu adalah 0100, E-nya adalah 110. Di-XOR-kan dengan A6. A6 itu 1010, 0110. Jadi hasil yang kita dapat itu adalah 1110, 1000. Caranya,
Jika 0 dengan 0, maka hasilnya pasti 0. 1 dengan 1 hasilnya juga 0. 1 dengan 1 itu hasilnya 0. 1 dengan 0 hasilnya 1. 0 dengan 0 hasilnya 0. 0 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 0 hasilnya 1. 0 dengan 1 hasilnya 1. Jadi, jika value-nya berbeda, dia akan turun 1. Jika value-nya sama, dia akan 0. Kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan OR, kita menggunakan XOR. Jadi, jika value-nya sama, maka dia akan menghasilkan 0, value-nya berbeda, maka dia akan menghasilkan 1. Contohnya, jika 0 dan 1 hasilnya 1, 1 dan 0 pun hasilnya 1. Namun, jika 0 dengan 0 hasilnya pasti 0, 1 dengan 1 hasilnya 0 juga. Begitu, untuk yang selanjutnya juga sama seperti itu, yaitu kita mencari B1-nya. Kita mencari 47 di XOR-kan dengan F6. 4 itu 0100, 7 itu 0111, F6-nya itu 1111, 0110. Mendapatkan hasil 1011, 0001, jadi B1. Untuk kolom selanjutnya juga seperti itu. Jadi hasil akhir dari W5 itu adalah E8, B1, A0, dan 84. Nah, setelah kita mendapatkan W5-nya, kita lanjut ke W6. Ini juga sudah diganti menjadi batch dari W5-nya ya. Untuk mencari W6, itu kita XOR-kan W2 dan W5. Sama seperti cara sebelumnya, XOR-nya tetap sama, karena ini bukan kelipatan 4. Nah, hasil akhir dari W6-nya itu adalah C8, FA, E5, dan C8 lagi. Ekspansi kunci round 1, yaitu W7, kita XOR-kan W3 dengan W6 yang barusan kita dapatkan. Jadi, W3-nya itu 4153204B, kita XOR-kan dengan C8, FA, E5, C8. Hasil yang didapat adalah 89, A9, C5, dan 83. Nah, kita masuk ke ekspansi kunci round 2, yaitu W8. Karena W8 ini adalah kelipatan 4, maka lagi-lagi kita harus mencari fungsi G. Fungsi G dari mana? Dari W7, karena W7 adalah word terakhir di round sebelumnya. Nah, batch dari W7 itu ada 89, A9, C5, dan 83. Kita rotate ke kiri satu kali menjadi A9, C5, 83, dan 89. Setelah kita rotate, kita cari subwordnya di tabel S-box AS tadi. Kita cari A9 dan C5-nya. A9 dan C5. Ini ada A, lalu ini ada 9. Pertemuan dari A dan 9 itu adalah D3. D3. Nah, untuk C5-nya ini A6, 83-nya ini EC, 89-nya ini A3. Kita XOR-kan dengan RCON 2 nih sekarang, yaitu 02, 00, 00, 00. Setelah di XOR-kan, kita mendapatkan hasil D1, A6, EC, dan A7. Setelah kita mendapatkan fungsi G dari W7 ini, kita bisa langsung masuk ke rumus mencari W8-nya, yaitu W4 di XOR-kan dengan fungsi G dari W7. W4 itu adalah A6, F6, E1, CA. Fungsi G dari W7 yang kita dapatkan tadi itu adalah D1, A6, EC, dan A7. Untuk prosesnya itu sama seperti mencari XOR yang sebelumnya. Jadi, A6 itu 1010, 6-nya 0110. Lalu, untuk D1-nya, D-nya itu adalah 1101, 1-nya adalah 0001. Nah, 0 XOR dengan 1, maka hasilnya 1. 1 XOR dengan 0 hasilnya 1, 1 XOR dengan 0 hasilnya 1, 0 XOR dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0. Jadi kita mendapat 0, 1, 1, 1, dan 0, 1, 1, 1. Jadi 77. Untuk yang kedua, itu kita XOR-kan F6 dan A6. F-nya itu adalah 1, 1, 1, 1, 6-nya itu adalah 0, 1, 1, 0. Di XOR-kan dengan A6, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Jadi 0 sama 0 itu hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0. Jadi kita bisa mendapatkan 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi kita hasil akhirnya adalah 5, 0. Begitu pula dengan batch yang ketiga dan keempat. Jadi hasil akhir dari W8 itu adalah 77, 50, 0D, dan 6D.
Untuk W9-nya tentu tidak serumit yang W8 karena W9 ini bukan kelipatan dari 4. Jadi kita langsung XOR-kan W5-nya ini dengan W8 yang barusan kita dapatkan. Untuk W5-nya itu adalah E8, B1, A0, 84, dan untuk W8-nya adalah 77, 50, 0D, 6D. Untuk proses XOR-nya, E itu adalah 1110, 8 itu adalah 1000. Kita masih memakai patokan dari tabel heksadesimal ke biner ya teman-teman. Nah, di XOR-kan dengan bytes 77. 0111, 0111. 0 dengan 1 turun 1, 0 dengan 1 turun 1, 0 dengan 1 turun 1 lagi, 1 dengan 0 turun 1, 0 dengan 1 turun 1, 1 dengan 1 itu 0, 1 dengan 1, 0, 1 dengan 0 itu hasilnya 1. Jadi hasil akhir yang kita dapat adalah 1001, 1111. Jadi hasilnya adalah 9F. Dan bytes kedua juga seperti itu. B1 itu adalah 1011, 0001. 50-nya itu 0101, 0000. 1 dengan 0 itu hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1. Jadi hasil akhir yang kita dapat adalah 1110, 0001, yaitu E1. Begitu pula dengan batch 3 dan batch 4. Untuk hasil akhir dari W9 itu adalah 9F, E1, AD, dan E9. Lalu kita masuk ke W10 di etron Q2. W10 etron Q2 itu kita menggunakan W6 di-XOR-kan dengan W9. Jadi C8, FA, E5, dan C8 itu adalah value dari W6, lalu di-XOR-kan dengan 9F, E1, AD, dan E9. C8 di-XOR-kan dengan 9F hasilnya 57, FA di-XOR-kan dengan E1 itu hasilnya 1B, E5 dan AD di-XOR-kan hasilnya adalah 48, C8 di-XOR-kan dengan E9 hasilnya 21. Jadi ini adalah hasil akhir dari W0, W10. Selanjutnya kita masuk ke W11. W11 ini W7 di-XOR-kan dengan W10. Value dari W7 itu adalah 89, A9, C5, 83, di-XOR-kan dengan 57, 1B, 4B, dan 21. 89 XOR-kan dengan 57 itu hasilnya DE, A9 XOR-kan dengan 1B hasilnya B2, C5 XOR-kan dengan 4B itu hasilnya 8D, 83 XOR-kan dengan 21 itu hasilnya A2. Ini adalah hasil akhir dari W11, DE, 8B2, 8D, dan A2. Untuk proses etron key selanjutnya, itu masih sama dengan proses etron key yang lainnya, di mana jika ada kelipatan 4, maka kita harus mencari fungsi G dari W terakhir di round sebelumnya. Nah, untuk etron key 3, contohnya, kita mencari fungsi G dari W11. Gitu ya, teman-teman. Jadi nanti, untuk mencari W12 ini adalah W8 di-XOR-kan dengan W11, lalu untuk 13-nya itu adalah W9 di-XOR-kan dengan W12, lalu untuk 14-nya itu adalah W10 di-XOR-kan dengan W13, untuk 15-nya itu adalah W11 di-XOR-kan dengan W14. Ini adalah hasil-hasil dari etron key 3, ini untuk etron key 4-nya, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk etron key 9, itu kita sudah masuk di Rcon 9 ya teman-teman, jadi kita menggunakan 1B 000000. Prosesnya masih sama dengan W2 sebelumnya, dengan round 2 W4 sebelumnya. Jadi W36 itu dicari dengan W32 di-XOR-kan dengan fungsi dari W35. Value dari W35 itu adalah BC, A8, 7D, dan 1B. Di-rotate ke kiri satu kali, jadi hasilnya A8, 7D, 1B, dan BC. Setelah itu disubwortkan, subword kita cari A8 dan 7D, 1B, BC. Itu mendapatkan hasil C2, FF, AF, dan 65. Ini kita mencari subword di tabel Xbox AS-nya. Setelah kita mendapatkan subwordnya, kita XOR-kan dengan Rcon 9. Nah, ini adalah proses XOR dengan Rcon 9, di mana kita fokus ke batch yang pertama aja ya teman-teman, yaitu C2, karena FF, AF, dan 65 di-XOR-kan dengan 0 semua. Jadi otomatis 65-nya tetap 65, AF-nya tetap AF, FF-nya tetap FF. Jadi C itu adalah 1100, lalu 2-nya itu adalah 0010, di-XOR-kan dengan 00011011. 0 XOR dengan 1 hasilnya 1, 1 dengan 1 hasilnya 0, 0 dengan 0 hasilnya 0, 0 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 1 hasilnya 1, 0 dengan 0 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya
1, 1 dengan 0 hasilnya 1. Jadi ini adalah hasil akhir dari XOR dengan Rcon 9. Nah, ini dia hasilnya, yaitu D9, FF, AF, dan 65. Setelah mendapatkan, kita langsung masuk ke W32 XOR dengan fungsi G dari 35. W32-nya itu adalah 9D, DC, 2A, dan 2B. Di XOR-kan dengan fungsi G-nya ini, yaitu D9, FF, AF, dan 65. XOR-nya per bytes. Jadi, 9D XOR dengan D9 hasilnya 44, DC XOR-kan dengan FF hasilnya 23, 2A XOR-kan dengan AF hasilnya 85, 2B XOR-kan dengan 65 hasilnya 4E. Jadi ini hasil akhir dari W36. Setelah itu kita lanjut ke W37, di mana W37 ini didapat dari W33 XOR dengan W36 yang baru kita dapatkan tadi. Value dari W33 itu adalah B6, 22, 74, dan 19. Di-XOR-kan per bytes dengan 44, 23, 85, dan 4E. Hasilnya 86 XOR dengan 44 itu F2, 22 XOR dengan 23 itu hasilnya 01, 74 XOR dengan 85 itu hasilnya F1, 19 XOR dengan 4E itu hasilnya 57. Selanjutnya kita mencari W38. Rumusnya adalah W34 XOR dengan W37. Value dari W34 itu adalah D0, EC, 55, dan 66. W37-nya F2, 01, F1, 57. Nah, kita bahas caranya. D0 itu adalah 1101, 0000. Lalu untuk F2-nya itu adalah 1111, 0010. Di XOR-kan, maka mendapatkan hasil 0010, 0010. Jadi 22. Untuk yang EC XOR-kan dengan 01, ini EC 1110, 1100. Di XOR-kan dengan 01 itu 0000, 0001. Hasilnya adalah 1110, 1101, yaitu ED. Begitu juga dengan bytes 3 dan bytes 4. Jadi ini adalah hasil akhir dari W38, 22, ED, A4, dan 31. Selanjutnya yang terakhir dari round 9 yaitu W39. Jadi W39 ini didapat dari W35 XOR dengan W38. Value dari W35 itu adalah BC, A8, 7D, 1B. XOR-kan dengan W38, 22, ED, A4, dan 31. XOR per byte. BC dengan 22 hasilnya 9E dengan biner 1001, 1110. Lalu A8 dengan ED itu hasilnya 45 dengan biner 0100, 0101. Lalu 7D dan A4 itu D9, 1B dengan 31 itu 2A. Jadi ini adalah hasil akhir dari W39, yaitu 9E, 45, D9, dan 2A. Selanjutnya kita mencari etron key yang terakhir, yaitu etron key 10. Kita mencari W40. Nah, W40 ini kelipatan dari 4. Jadi kita harus mencari fungsi G dari 39. Value dari 39 itu adalah 9E, 45, D9, dan 2A. Kita rotation 1 kali ke kiri, jadi 45, D9, 2A, 9E. Setelah kita mendapatkan rotasi wordnya, kita subwordkan dia menjadi 6E, 35, E5, dan 0B. Nah, kita sekarang XOR-kan dengan Rcon 10, di mana Rcon 10 ini adalah 36, 00, 00, dan 00. Kita masuk ke proses XOR dengan Rcon-nya sekarang. Nah, ini adalah proses XOR dengan Rcon 10. Jadi, karena Rcon 10 itu 36, value-nya adalah 0011, 0110. Seperti biasa, kita cuma fokus di bytes pertama aja, yaitu 6E. Jadi, 6E itu adalah 0110, 1110. Di XOR-kan menjadi 01011000. Gitu ya, teman-teman. Baik, jadi setelah kita melalui proses XOR tadi, kita mendapatkan hasil 58, 35, E5, dan 0B. Setelah itu kita masuk ke proses W40-nya didapat dari W36 di-XOR-kan dengan fungsi G dari 39. Value dari 36 itu adalah 44, 23, 85, dan 4E. Lalu, untuk fungsi G dari 39-nya itu adalah 58, 35, E5, dan 0B. Kita XOR-kan per bytes. 44 di-XOR-kan dengan 58. 44 itu 0100, 0100, di-XOR-kan dengan 0101, 1000. Jadi hasilnya adalah 0001, 1100. Hasil akhirnya itu adalah 1C. Setelah itu, yang kedua itu kita XOR-kan 23 dan 35. 23 itu 0010, 0011, di-XOR-kan dengan 0011, 0101.
Hasil akhirnya itu adalah 0001, 0110, yaitu 16. Untuk bytes ketiga dan bytes keempat juga sama seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke word 41. Nah, untuk W40-nya itu hasil akhirnya 1C, 16, 60, dan 45 ya teman-teman. Kita masuk ke W41. W41 itu dicari dari W37 XOR dengan W40. 40. Value dari W37 itu adalah F2, 01, F1, dan 57 dieksorkan dengan 1C, 16, 60, dan 45. Hasilnya adalah F2 XOR dengan 1C itu adalah EE, 01 XOR dengan 16 itu hasilnya 17, F1 XOR dengan 60 hasilnya adalah 91, 57 XOR dengan 45 hasilnya adalah 12. Jadi ini adalah hasil akhir di W41. Selanjutnya kita masuk di W42. W42 itu caranya adalah W38 ini di-XOR-kan dengan W41 yang baru kita dapat tadi. Jadi value dari W38 adalah 22, ED, A4, 31. Di-XOR-kan dengan EE, 1791 dan 12. 22 XOR dengan EE itu adalah CC, ED di-XOR-kan dengan 17 itu adalah FA, A4 di-XOR-kan dengan 91 itu adalah 35, 31 XOR dengan 212 itu adalah 23. Ini hasil akhir dari W42. Nah, terakhir dari etron key 10 yaitu W43. W43 itu didapat dari W39 XOR dengan 42. W42. Value dari W39 itu adalah 9E, 45, D9, dan 2A. Di-XOR-kan dengan W42 yaitu CC, FA, 35, dan 23. 9E di-XOR-kan dengan CC itu mendapatkan hasil biner 01010010 yaitu 52. 45 dengan FA itu hasilnya adalah BF. Binernya 10111111. Untuk D9 dan 35 itu hasilnya adalah EC, 2A dan 23 hasilnya adalah 09. Baik, seperti itu proses ekspansi kunci dari round 0 sampai dengan round 10 yaitu dengan W terakhir yaitu W43. AES sendiri memiliki beberapa alur kerja, yaitu ada etron key awal, lalu subbyte round 1, cipher round 1, mixed column round 1, dan etron key 1. Nah, sebelum itu saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa menemukan hasil untuk etron key yang awal. Etron key awal merupakan hasil XOR dari keyword dan plain text di tempat yang bersesuaian menggunakan bilangan basis 16. Nah, contohnya seperti 49 di-XOR-kan dengan 4A. Jadi, kita bisa mengubah nilai heksadesimal tersebut menjadi biner. Contohnya seperti 49 menjadi biner yaitu 01001001. 4A menjadi 01001010. Hasil XOR-nya adalah 000000011. Kemudian ubah angka biner tersebut menjadi heksadesimal dan hasilnya adalah 03. Selanjutnya mencari hasil subbyte. Subbyte merupakan proses substitusi byte berdasarkan tabel tetap yang disebut SBOC. Untuk menemukan hasilnya, kita bisa mengambil digit heksadesimal pertama, menentukan baris dan digit heksadesimal kedua sebagai kolom pada SBOC. Nah, contohnya di sini adalah yang sebagai baris adalah 0 dan yang sebagai kolom adalah 3. Nah, kita bisa mencari pada bantuan di SBOC baris 0 dan baris 3 dan hasil yang kita temukan adalah 7B. Maka hasil subbyte-nya adalah 7B. Selanjutnya, untuk dapat bisa menemukan hasil cipher, kita bisa melakukan proses pergeseran posisi byte secara horizontal ke kiri. Nah, baris 0 tidak digeser, baris 1 digeser 1 kali ke kiri, baris 2 digeser 2 kali ke kiri, dan baris 3 digeser 3 kali ke kiri. Nah, contohnya seperti yang saya tunjukkan ini. Untuk baris 0 dia tidak ada dilakukan pergeseran. Untuk baris yang kedua mulai digeser dan dimulai dari byte AB, 7F, AD, dan selanjutnya diisi dengan pergeseran yaitu 59. Dan begitu seterusnya, dari digeser 1 kali hingga 2 kali dan 3 kali. Berikutnya ada mixed column. Untuk mendapatkan hasil mixed column, kita bisa menyiapkan matrik AES.
Untuk perkalian yang dikalikan 01 itu bisa langsung dikalikan. Sedangkan untuk perkalian yang dikalikan dengan 02 dan 03 kita harus mengubah bilangan tersebut menjadi bilangan biner. Dan kemudian dilakukan perkalian irreducible polynomial teorema. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kita bisa mendapatkan hasil mixed column. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk perkalian matriksnya yaitu 02, 03, 01, 01. Di sini untuk 01-nya bisa langsung mendapatkan hasilnya ya karena dikalikan 01 saja. Untuk yang dikalikan 02, di sini saya memberikan contoh 02 itu dikali 7B. Jadi, sebelum dikalikan, kita mengubah 7B ini menjadi bilangan biner. Bilangan binernya itu adalah 0111 1011. Lalu kita bisa menggeser 1 bit ke kiri. Nah, di sini saya sudah menggeser 1 bit, lalu mendapatkan hasil 11110110. Nah, untuk jika yang paling kiri ini adalah 0, itu tidak perlu kita cari hasilnya lagi ya. Jadi kita bisa langsung turunkan saja untuk hasil binernya, dan kita bisa langsung mengubahnya menjadi heksadesimal. Dan hasil dari perkalian 02 adalah F6. Kita bisa menampung angkanya terlebih dahulu, memberikan tanda bahwa 02 dikali 7B hasilnya adalah F6. Selanjutnya lanjut pada perkalian 03. Nah, di perkalian 03 sama seperti 02, di sini kita harus mengubah nilainya terlebih dahulu menjadi biner. Jadi AB diubah menjadi biner yaitu 10101011. Kemudian kita bisa melakukan perkalian 02 terlebih dahulu dengan menggeser 1 bit nilainya. Nah, setelah melakukan pergeseran ini ternyata nilai paling kiri adalah 1. Jadi, kenapa harus di-XOR-kan dengan nilai biner dari 1B? Karena untuk perkaliannya tidak boleh melewati batas 8 bit. Secara sistematis muncul suku X pangkat 8. Kita harus melakukan XOR antara hasil dari perkalian 02 tadi dengan biner dari 1B. Di sini setelah dilakukan XOR antara hasil yang telah dikalikan 02 tadi dan biner dari 1B, kita menghasilkan biner 01001101 dan heksadesimalnya adalah 4D. Selanjutnya kita melakukan XOR dengan nilai awal. Jadi hasil tadi kita XOR-kan dengan biner dari AB, yaitu 10101011 di XOR-kan dengan 01001101 dan menghasilkan E6. Jadi kita bisa langsung menampung heksadesimalnya sebagai catatan bahwa jika AB dikalikan 03 hasilnya adalah E6. Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil utuhnya yaitu F6, E6, 76, dan 6F. Di sini kita bisa melakukan XOR. Nah, di sini kita XOR-kan F6 dengan E6 dan hasilnya 10. Lalu 10 di XOR-kan dengan 76 dan hasilnya adalah 66. Dan 66 di-XOR-kan dengan 6F dan hasil akhirnya adalah 09. Jadi setelah kita bisa mencapai hasil dari mixed column round 1 tadi, kita selanjutnya mencari hasil at round K1. Nah, di sini kita bisa melakukan XOR antara mixed column round 1 dengan round K1. Jadi, round K1 sendiri itu terdiri dari W4, W5, W6, dan W7. Jadi itu adalah hasil dari round K1. Nah, di sini saya berikan contoh untuk mixed column-nya ada 09 dan round K-nya ada A6. Sebelum di-XOR-kan kita bisa mengubah ke nilai biner terlebih dahulu dan nilai biner dari 09 adalah 00001001 dan A6 10100110.
Hasilnya adalah 10101111 dan diubah menjadi heksadesimal adalah AF. Jadi kita sudah menemukan hasil etron Ki1. Baik, selanjutnya mengenai round 9 akan dipaparkan oleh saya kembali. Untuk mengetahui round 9 ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu etron Ki8-nya. Jika kita sudah mengetahui etron Ki8-nya, barulah kita bisa masuk ke metode selanjutnya. Metode selanjutnya kita akan melakukan yakni yang namanya subbite. Mengingat kembali, pada metode subbite di sini kita lakukan dengan cara mengganti nilai-nilai ini menggunakan nilai lain dengan menggunakan tabel bantuan khusus, yakni S-box. Nah, jika sudah menemukan subbite di sini, kita bisa masuk ke metode Shifro. Metode Shifro di sini yakni merupakan alur kerja dengan cara penggeseran baris-baris matriks pada kolom secara bertahap. Sebagai contoh, pada kolom pertama kita tulis seperti biasa. Dan pada kolom kedua sampai kolom terakhir, barulah kita mulai melakukan sebuah penggeseran. Nilai dari 41 ini kita pindah ke kanan, kemudian dari 37 ini kita pindah ke kiri. Begitu pula pada kolom yang ketiga, dimulai dari 5F ini, kita bawa ke depan. Nah, dari 8 ini kita bawa menjadi ke belakang. Begitu pula pada kolom keempat ini, dimulai dari A5, yang dimana akan dilanjut A5, kemudian A1C, 2C, dan FC. Setelah data kita telah diproses lewat metode subbite dan Shifro, langkah selanjutnya kita bisa lakukan yang namanya metode mix column. Metode mix column ini bisa dibilang tahapan mengacak. Isi tiap kolom pada matrik AES, supaya hubungan antara bit makin kuat dan susah untuk ditebak. Jadi di sini, dapat kita lihat ada pun kolom data yang terdiri dari 4 byte. Nah, kolom inilah yang nantinya di kemudian kita kalikan dengan matrik-matrik setiap milik. Kita kalikan dengan matrik tetap milik dari AES. Adapun jenis hukum yang ditetapkan. Jika perkalian 1, dia itu nantinya nilainya akan tetap. Namun, untuk perkalian 2, kita melakukan metode geser bit ke kiri. Lalu, jika hasilnya lebih dari 8 bit, kita lakukan XOR dengan 1B. Jika kita melakukan perkalian 03, itu kita bisa dapatkan setelah kita menemukan hasil perkalian 2, kemudian hasil dari nilai perkalian 2 tersebut, kita XOR-kan dengan nilai awalnya, yakni ini, 4F, bisa dikatakan sebagai nilai awal. Baik, sebagai contoh di sini, kita akan melakukan pencarian nilai 2 dikali dengan nilai awal dari byte ini, yakni 4F. Pertama, kita bisa dapat lakukan perubahan nilai 4F ke biner terlebih dahulu. Setelah dikonversi 4F ke biner, kita mendapatkan hasil 01, 00, 11, 11. Karena dikali 2, caranya adalah geser bit ke kiri sebanyak 1 kali. Nah, hasil geser tersebut menghasilkan nilai 10, 01, 11, 10. Selanjutnya kita cek bit paling kiri sebelum digeser. Karena MSB-nya 0, maka tidak perlu di XOR dengan 1B. Jadi, hasil akhir dari 02 ataupun nilai 2 dikali 4F ini adalah 10, 01, 11, 10. Atau jika dikonversi ke bilangan heksadesimal menggunakan tabel bantu yang sudah dijelaskan di awal tadi, dia akan menghasilkan kode nilai 9E. Baik, selanjutnya kita bisa mencari nilai 3 dikali dengan nilai awal ini. Seperti yang dijelaskan di awal, untuk mencari nilai 3 ini, jika kita sudah menemukan nilai dari perkalian 02-nya, akan sangat memudahkan kita untuk mencari nilai dari 03 ini. Karena hasil dari nilai 02 yang kita telah dapatkan tadi, untuk mencari nilai dari 03, caranya kita tinggal meng-XOR-kan 9E ini, atau dapat kita katakan hasil dari nilai 02 di XOR-kan dengan nilai awal byte yang akan kita cari. Jadi,
Untuk mencari perkalian 03, 4F ini, nilai dari 9E atau nilai dari 2 di XOR-kan dengan 4F. Sehingga dia akan menghasilkan nilai D1. Nah, jika semua perkalian sudah didapat, kemudian kita XOR-kan semua hasil ini. Nah, dan itulah nilai bit baru yang akan kita dapatkan di setiap kolomnya. Jadi proses ini yang nantinya kita lakukan di setiap kolom, sehingga data jadi lebih acak dan kuat keamanannya. Nah, jika setelah proses make kolom selesai, tahap berikutnya adalah melakukan add round K dari nilai 9 ini. Round K ini berasal dari K expansion, bukan dari mix kolom. Kunci awal dipecah menjadi beberapa round K untuk tiap ronde. Jadi, cara pengaplikasian ini yakni dengan hasil mix kolom, kita XOR-kan dengan round K pada posisi byte yang sama. Kemudian dia akan menghasilkan add round K dari nilai 9 ini. Yang dimana hasil XOR-nya inilah yang nantinya akan menjadi nilai input untuk round berikutnya. Oke, kita sudah sampai di round 10. Nah, proses dari round 10 ini tanpa menggunakan mix kolom ya teman-teman. Jadi, ini adalah add round Q9. Add round Q9 ini disubbytekan 78 menjadi BC, F8 menjadi 41, 6F menjadi A8, C4 menjadi 1C. Setelah mendapatkan subbytes-nya, mari kita shift row-kan. Jadi, yang paling atas itu value-nya tetap, yang kedua kita geser 1, yang ketiga kita geser 2 kali, dan yang keempat kita geser 3 kali. Gitu. Setelah kita mendapatkan shift row-nya, maka kita XOR-kan dengan round Q10 yang sudah kita dapat tadi di ekspansi kuncinya. Kita XOR-kan per bytes, di mana seperti BC di XOR-kan dengan 1C, maka akan mendapatkan A0, 37 XOR dengan 16 mendapatkan 21, 5F XOR dengan 60 hasilnya 3F, A5 XOR dengan 45 hasilnya E0, 04 dengan EE hasilnya EA, F9 dengan 17 hasilnya EE, F9 dengan 91 hasilnya 68, 1C dengan 12 hasilnya 0E, C9 dengan CC hasilnya adalah 05, 8E dengan FA itu adalah 74, A8 dengan 35 adalah 9D, 2C dengan 23 hasilnya 0F, 3E dengan 52 hasilnya 6C, 41 dengan BF hasilnya FE, AB dengan EC hasilnya 47, FC dengan 09 hasilnya F5. Nah, add round Q10 ini adalah hasil akhir dari ciphertext-nya. Jadi ini adalah ciphertext. Begitu ya teman-teman. Kenapa dia tidak ada mix kolomnya? Karena supaya bisa dideskripsikan lagi bila teman-teman menginginkannya begitu.